Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD diluncurkan tanggal 22 Januari 2025 lalu. Isu pemangkasan anggaran ini sontak menjadi wacana yang mengundang perdebatan yang luas. Bukan saja karena berdampak kemana-mana, tetapi kebijakan yang jarang dilakukan oleh pemerintahan negara ini mengandung harapan, apresiasi, sekaligus kekhawatiran, bahkan kecaman. Dari sudut pandang positif, Inpres efisiensi anggaran ini merupakan kebijakan yang memiliki daya paksa kepada seluruh pejabat, kementerian, lembaga untuk bertindak hemat sekaligus presisi dalam berbelanja. Sebagaimana nasihat bijak dalam hal berhemat, belilah berdasarkan kebutuhan, bukan karena keinginan. Dalam konteks sumber pembelanjaan negara kita, sebagian uang yang diperoleh akan dibelanjakan, yaitu bersumber dari hasil ekstraksi terhadap sumber daya alam. Kita tahu, sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan bagi kita tidak boleh kita kuras habis di masa kini tanpa mewariskan kepada anak cucu kita kelak. Karena itu, apabila kita tidak berhemat dari sekarang, alangkah berdosanya kita menjadikan anak cucu kita kelak menderita. Bagi sebagian pihak, kebijakan pemangkasan anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dianggap seperti buah si malakama alias kontradiktif. Hal itu terutama tidak sejalannya semangat pemangkasan anggaran dengan praktik atau implementasinya. Sebagian pimpinan kementerian lembaga menunjukkan sikap berlebihan, bahkan cenderung gegabah. Misalnya saja, sejumlah pekerja kontrak TVRI dan RRI hendak dihentikan masa kontraknya sebelum akhirnya dikoreksi. Muncul ungkapan yang sangat ironis. Pagi hari anak-anak mereka diberi makan bergizi gratis, tetapi pada sore hari orang tuanya tidak mampu memberi makan anaknya karena kehilangan pekerjaan. Beruntung saja kebijakan itu dikoreksi kemudian. Pada peristiwa lain, anggaran dipangkas, tetapi staf khusus ditambah dan banyak lagi kritisisme lainnya. Apabila dicermati lebih mendalam, Inpres efisiensi anggaran ini tidak perlu memicu kontroversi yang begitu meluas, yang pada akhirnya menguras energi kita secara sia-sia. Dengan catatan, apabila Inpres efisiensi anggaran ini disertai dengan langkah-langkah strategis melalui kajian yang mendalam dan melibatkan segenap pemangku kepentingan secara deliberatif. Bukan sekedar penyikapan taktis, pragmatis yang sudah barang tentu hanya bersifat sesaat dan tidak berdampak yang signifikan. Mematikan AC, mematikan listrik, eskalator atau lift sekalipun sebagai contoh, tindakan ini hanya berjangka pendek, bahkan boleh jadi hanyalah aktivitas yang bersifat hangat-hangat tai ayam. Ada baiknya menyertai Inpres efisiensi anggaran ini diberlakukan suatu sistem yang berorientasi kepada perubahan budaya yang mengacu kepada good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, disertai komitmen yang kuat dari pucuk pimpinan negara untuk memberantas korupsi secara tegas dan efek deteren. Kita masih ingat pidato Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, bahwa kebocoran anggaran begitu besar dan terjadi di hampir semua tingkatan. Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Menurut catatan sebagian pihak, kebocoran anggaran di Indonesia antara 30 hingga 40%. Apabila dihitung jika kebocoran anggaran itu mencapai 30% saja dari sekitar 3.600 triliun rupiah, maka uang yang rahib karena dikorupsi atau bocor atau proyek yang tidak bermanfaat langsung buat rakyat karena dianggap tidak efisien bisa mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Padahal pemangkasan anggaran tahun 2025 ini
hanya sebesar 10% saja atau senilai 306,69 triliun rupiah. Alias anggaran yang bocor itu 3 kali lipat dari besaran pemangkasan anggaran yang sedang diramaikan saat ini. Masalah terbesar di Republik ini pertama yang keluarnya korupsi atau kebocoran anggaran tadi, itu kan korupsi. Ini kan masalah yang selama juga 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi dianggap prestasinya tidak mengagumkan juga. Indeks perception corruption kita itu terakhir turun, jadi nggak pernah membaik betul. Tapi sesungguhnya ini kan memang masalah serius kalau kita mau merefleksi perjalanan kebangsaan kita. Nepotism, collusion, corruption yang berujung kepada kebocoran anggaran yang besar. Karena itu, PR terbesar selain sekedar mengamputasi anggaran adalah bagaimana negara ini mampu menyumbat lobang-lobang yang menyebabkan anggaran negara kita bocor atau ambiar kemana-mana. Cara lain, kita harus memastikan bahwa amputasi anggaran ini juga sekaligus memangkas gaya hidup hedonistik, mengakal-akali anggaran atau bim salah bim, mengada-adakan acara seperti seminar, studi banding, atau kegiatan serupa lainnya yang selama ini jamak kita lihat dilakukan di banyak instansi. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Mengakal-akali anggaran, mengada-adakan kegiatan untuk menguras anggaran dan sekedar jalan-jalan dengan dalih studi banding adalah bentuk korupsi atau setidaknya merupakan perbuatan yang boros. Islam mengajarkan perbuatan menghambur-hamburkan uang alias hidup boros dilarang. Para pemboros itu sejatinya adalah saudaranya setan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.